Ya, kita memasuki minggu terakhir dari bulan Maret dan ada beberapa data ekonomi yang menurut saya ini akan menunjang ataupun bahkan menggerakkan sentimen market. Tapi terlebih dulu mungkin ada beberapa data yang hanya sebagai permukaan atau mungkin pengenalan, tapi yang paling penting sebetulnya akan ada di 3 hari terakhir di akhir bulan ini. Termasuk juga dampak dari efek akhir bulan yang biasanya kecenderungannya akan menguatkan dolar. Tapi kira-kira apakah kali ini dia akan maju lebih cepat atau tetap berada di tanggal 27, 28? Itu yang akan kita coba lihat berikut ini. Ya, seperti biasa kebijakan tarif, lagi-lagi Trump menyinggung terkait dengan tarif resiprokal yang akan diberlakukan tanggal 2 April yang juga dikenal atau yang disebut olehnya sebagai hari pembebasan. Nah, tapi kali ini ada kabar bagus, tapi ya juga kecenderungannya mengindikasikan ada keraguan dari para pelaku pasar apakah betul seperti itu atau tidak. Ini kaitannya dengan peluang negosiasi ataupun ya bicara tentang fleksibilitas dari kebijakan tarif Trump. Kita sudah tahu bersama dari sejak bulan Februari kebijakan tarif diberlakukan Kanada dan Meksiko, kemudian diundur ke bulan Maret, diundur kembali ke bulan April. Nah, sementara untuk China sendiri itu akan tegas atau sudah tegas langsung diberlakukan di bulan Februari dan ditambah lagi additionalnya adalah di bulan Maret. Nah, kita akan lihat nanti tanggal 2 April ini apakah akan menjadi secara keseluruhan ataupun global itu akan berlaku langsung atau kembali mengalami pemunduran ataupun pelonggaran. Ada hal yang cukup menarik di sini. Prancis sudah mulai merespon dan akan melakukan aksi balasan yang lebih ketat ataupun lebih keras. Ini definisinya kalau lihat dari aksi balasan ya mau tidak mau perang dagang mungkin akan menyebar ke Uni Eropa. Nah, tapi yang kita belum tahu adalah apa akan dilakukan oleh Prancis tersebut, termasuk juga kabar terkait dengan rencana negosiasi ataupun rencana pertemuan antara Trump dengan Presiden Xi Jinping. Ini yang cukup menarik. Kalaupun misalkan kita bicara tentang kebijakan tarif, kan memang sudah berlaku untuk China. Kemudian juga China pun sudah melakukan aksi balasan dari sejak bulan Februari. Bahkan aksi balasan tersebut diberlakukan 1 minggu setelah diberlakukannya kebijakan tarif terhadap China. Nah, saya juga cukup penasaran apakah ini akan melonggarkan posisi dari kedua negara yang mungkin akan berdamai ataupun berdiskusi terkait dengan kebijakan dagangnya atau tidak. Nah, satu sisi memang kita sudah melihat bersama keputusan yang sudah dilakukan oleh Donald Trump dan kawan-kawan juga sudah mendapatkan respon ataupun reaksi dari parlemen China kaitannya dengan pertemuan tahunan ya kemarin yang sudah tentunya menyimpulkan bahwa mereka akan mendukung ekonomi dan beberapa pelonggaran yang akan dilakukan. Nah, ini yang akan kita lihat lebih lanjut apakah kebijakan stimulus fiskal ataupun bahkan pelonggaran moneter dari PBOC itu akan berjalan atau tidak. Sejauh ini sih saya belum lihat ada tanda-tanda pemangkasan LPR ataupun MLF ya. Tapi mungkin ke depan kita akan dengarkan mungkin saja triple R atau reserve requirement ratio atau bahkan beberapa pelonggaran lainnya, baik itu fiskal ataupun moneter. Nah, sementara itu ancaman terbaru dari Trump ya sepertinya ini adalah realisasi dari janji kampanyenya dia terkait dengan kebijakan migran ya. Dan ini adalah gangguan atau ancaman spesifiknya adalah ke pasar tenaga kerja, teman-teman. Ingat, kalau misalkan kita bicara tentang imigran yang masuk ke Amerika, sebetulnya ada yang berdokumen atau yang kita sebut dengan legal, ada yang juga tidak berdokumen atau ilegal. Nah, sebetulnya penekanan seingat saya dari Trump itulah kaitannya dengan para imigran yang tidak berdokumen dan itu akan langsung mungkin diusir secara paksa dari negara Amerika. Tapi kebijakannya ini justru yang saya dapatkan adalah Trump mengancam akan mendeportasi ataupun mencabut status hukum legal mereka di tanggal 24 April. Nah, ini yang cukup menarik. Kalau memang itu terjadi, maka akan berpotensi akan ada gangguan pada pasar tenaga kerja Amerika seperti yang dikhawatirkan oleh Federal Reserve ataupun bahkan para pengamat lainnya. Nah, jadi kalau misalkan lihat dalam waktu dekat ini akan ada deportasi, Anda bisa bayangkan jumlah tenaga kerja imigran yang bekerja secara resmi di Amerika mungkin akan menyusut atau berkurang. Dan ini akan menjadi tanda tanya besar. Apakah ini akan gangguannya sifatnya sementara atau memang nantinya malah bisa dibilang akan permanen. Kalau misalkan lihat dari gelagatnya, maka kalau ini membuat gangguan kepada pasar tenaga kerja mungkin akan ada PHK ataupun ya berkurangnya jumlah tenaga kerja dan itu berarti akan berpengaruh pada non-farm payroll secara signifikan. Tapi masalahnya adalah ini tidak akan membuat non-farm payroll minggu depan itu langsung diperhitungkan. Jadi hati-hati teman-teman. Mungkin juga malah tidak terganggu ataupun malah tidak berdampak sama sekali pada NFP. Jadi kira-kira dampaknya kemana? Yang lebih spesifik adalah pasar tenaga kerja seperti misalkan yang sangat bergantung pada imigran adalah
pertanian, kemudian konstruksi, kemudian perhotelan dan juga perawatan kesehatan. Jadi kita tinggal tunggu waktunya teman-teman, apakah ini akan mengganggu kepada initial jobless claim atau itu jobless claim, bahkan tingkat pengangguran atau unemployment rate, atau bahkan non-farm payroll sekalipun. Tapi yang jelas ini akan memberikan dampak signifikan terhadap kemungkinan kenaikan upah atau upah yang mahal, dan akhirnya berdampak kepada inflasi, dan ini yang mungkin akan menjadi krusial untuk beberapa waktu ke depan. Sebentar waktu, kalau kita lihat dari pernyataan para pejabat Fed, sebetulnya mereka adalah mengulangi lagi apa yang terjadi di dua ataupun ya pertemuan terakhir ya FOMC meeting, yang mana mereka mempertahankan tingkat suku bunga acuan dan sikap kebijakan moneter yang longgar tapi restriktif ya. Jadi kalau dalam hal ini kemungkinan ini adalah penekanan kembali atau penegasan kembali dari apa yang disampaikan oleh Powell. Saya tidak melihat ada suatu hal yang berubah banyak ataupun bahkan berbeda dari apa yang dikatakan oleh Powell. Jadi inilah sebetulnya hanya penekanan kembali. Mereka tidak tergesa-gesa dalam melakukan perubahan moneter, terutama menurut Gubernur Waller juga mengatakan terkait dengan neraca keuangan yang masih tetap harus dilanjutkan. Nah, kemudian John Williams mengatakan juga hal yang sama. Kebijakan saat ini relatif sepenuhnya sesuai. Apalagi kalau dalam kondisi yang bisa dibilang inflasi masih tetap tinggi, kemudian juga pasar tenaga kerja yang cukup solid. Ya mungkin nanti akan beberapa perubahan akan terjadi dalam 1 atau 2 bulan ke depan ya. Ini kaitan dengan kebijakan imigran tadi. Oke, berarti kita tidak dapatkan sesuatu hal yang baru dari sini, hanya saja penekanannya lagi-lagi terkait dengan pengakuan bahwa ada risiko untuk perlambatan ekonomi juga. Dan ini yang tentunya menjadi concern terakhir dalam 1 bulan terakhir adalah kaitannya adalah dengan dikhawatirkannya muncul resesi atau mengarah kepada resesi. Kita tinggal tunggu ke depan. Termasuk minggu ini akan ada data GDP yang perlu kita simak. Oke, untuk agenda hari ini hanya ada satu, yaitu kaitannya dengan pembicaraan Amerika dan Rusia. Agenda yang paling utama adalah tentunya membahas lebih lanjut rencana gencatan senjata. Tapi yang kita sudah punya kesimpulan dari sejak minggu lalu adalah kelihatannya gencatan senjata ini hanya parsial. Jadi tidak spesifik secara keseluruhan, melainkan mungkin lebih ke parsial. Nah sayangnya kalau kita lihat apakah ini ada keseriusan untuk gencatan senjata, ternyata dalam 1 minggu terakhir justru media-media menunjukkan adanya kiriman ataupun serangan baik itu dari Ukraina ke Rusia ataupun sebaliknya Rusia ke Ukraina yang melakukan atau dilakukan versi atau ya mungkin menggunakan pesawat tak berawak alias drone. Nah ini kita akan lihat ke depan apakah ini akan menjadikan usulan yang mungkin secara spesifik mengarah kepada kebijakan ataupun kesepakatan gencatan senjata apa tidak. Yang jelas masih banyak keraguan di situ dan masih banyak ketidakpastian terkait dengan geopolitik. Kemudian untuk minggu ini berarti 3 agenda utama atau 3 data utama, ada GDP, ada retail sales, dan juga ada inflasi PCE. Ini yang akan kita lihat dalam pertama kalinya mungkin GDP lah ya. Kita bicara tentang US GDP yang akan rilis di tanggal 27 dan juga untuk Inggris itu tanggal 28 Maret. Kemudian retail sales Inggris juga di tanggal 28 Maret dan inflasi PCE di tanggal 28. Artinya kita punya 3 agenda data yang cukup high impact itu di hari Jumat teman-teman, di tanggal 28 Maret. Nah makanya tadi saya bilang 3 hari terakhir termasuk di bulan Maretnya, di penghujung hari terakhir bulan Maret itu akan sangat-sangat bombastis karena banyak data ekonomi yang berujung di hari Jumat. Nah, kemudian yang diawali dengan hari ini adalah data PMI dari semua kawasan, baik itu dari Jerman, kemudian Uni Eropa, kemudian juga dari Inggris, termasuk nanti malam ada dari Amerika. Kemudian akan diikuti lagi consumer confidence. Nah, saya garis bawahi teman-teman, consumer confidence ini akan memberikan reaksi ataupun bisa dibilang dampak yang cukup signifikan terhadap data ataupun pergerakan ekonomi ataupun kita sebut dengan respon market. Karena kenapa? Posisinya kan kalau kita kaitkan dengan kekhawatiran resesi, maka kita perlu meninjau lebih lanjut seberapa parah. Apakah ini sudah menghinggapi konsumer sehingga akhirnya tingkat kepercayaan konsumer itu turun apa tidak. Nah, kemudian dilanjutkan dengan inflasi dari BOJ ataupun bahkan Tokyo Core CPI di hari Selasa dan hari Jumat. Dan lalu kemudian inflasi CPI dari Inggris dilanjutkan dengan US durable goods di hari Rabu. Kemudian juga personal spending. Nah ini juga catatannya terkaitannya dengan consumer confidence tadi. Jadi kalau misalkan ternyata pengeluaran konsumen atau pengeluaran pribadi itu berkurang, ya berarti akan ada masalah di situ, aktivitas ekonomi yang berkurang karena tingkat permintaan ataupun ya tingkat belanja konsumen itu relatif berkurang. Berarti semakin tanda-tanda itu menunjukkan kekhawatiran kepada tingkat resesi. Karena banyak orang yang akan menahan diri untuk tidak melakukan spending terlalu besar.
Kemudian consumer sentiment juga semuanya di hari Jumat bersamaan dengan data inflasi PCE. Dan terakhir tentunya central bank speaker. Ada Bailey, ada Lagarde, dan juga ada beberapa pejabat Fed lainnya. Karena ini memang minggu pertama setelah mereka lakukan pertemuan minggu lalu, maka akan bermunculan beberapa pejabat Fed yang memberikan rekomendasi ataupun mungkin memberikan pandangan dari apa yang mereka pilih dalam voting FOMC kemarin. Jadi pada kesimpulannya, saya rasa kita akan dapatkan lagi alasan kenapa mereka mempertahankan tingkat suku bunga dan bagaimana mereka akan memperkirakan ataupun memprediksi inflasi akibat kebijakan tarif nanti. Oke, so untuk malam nanti ini adalah data ekonominya. Ada PMI manufacture dan juga PMI service. Hati-hati, angka di bawah 50 berarti angka kontraksi dan di atas 50 berarti angka ekspansi. Tentunya yang perlu ditinjau adalah kalau kita awalnya actual versus ekspektasi, maka itu reaksinya akan relatif sesaat. Tapi kalau lihat progres, maka kita perlu melihat atau membandingkannya dengan data previous. So hati-hati untuk nanti malam. Dan untuk hari ini kita akan coba lihat bagaimana selanjutnya. Apakah emas masih punya dampak penurunan atau sudah saatnya kembali ke jalur utama yaitu bullish.